Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke video utama kita, aku di sini mau jelasin dikit tentang desa yang jadi tempat aku penyuluhan dan masalah apa sih yang ada di desa itu. Sebelum aku jelasin, di sini aku mau kenalan dulu. Kenalin, aku Febriana Dwi Hartanti, NIM H041925 dari Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Dari banyak desa yang ada, aku dapat desa Munggur. Nah, sekarang aku mau jelasin sedikit tentang desa Munggur sama masalah apa sih yang aku angkat buat penyuluhan pertanian di desa ini. Sebelum aku jelasin tentang desa Munggur, aku kasih tahu dulu deh masalah-masalah yang ada di desa Munggur ini. Oke, aku awali dulu dari kondisi desa dan pertanian yang ada di Desa Munggur ini. Desa ini terletak di Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, dan berada di ketinggian 300 mdpl dari permukaan laut, serta luas wilayahnya sekitar 186.780 hektar. Desa ini berbatasan dengan 4 desa. Yang pertama itu sebelah utara dengan Desa Karangmojo, dan sebelah timur itu dengan Desa Pakang, dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Andong. Lalu yang terakhir, sebelah barat berbatasan dengan Desa Sumber Agung. Lokasi desa ini tuh jauh banget dari jalan raya, jadi suasana di desa ini tuh masih kayak desa banget gitu loh. Nah, karena suasana desa yang kental juga, bisa dibilang banyak dari masyarakat desanya yang berprofesi sebagai petani. Oleh karena itu, banyak masalah-masalah pertanian yang ada di desa ini. Apa sih masalahnya? Kok banyak sekali? Oke, aku sebutin beberapa aja kali ya. Mulai dari lahan, alsintan, pupuk, pestisida, pola tanam, sampai kelembagaan yang ada di Desa Munggur ini. Oh iya, sebelumnya alsintan tadi adalah alat mesin pertanian seperti traktor dan lain-lain. Kondisi desa dan pertanian di Desa Munggur tadi udah aku jelasin. Selanjutnya, apa sih yang aku angkat di penyuluhan ini dari sekian banyak masalah yang ada? Aku di sini mengangkat tentang pupuk. Kenapa pupuk? Karena di desa ini pupuk organik itu sangat minim, sama distribusinya itu telat banget. Nah, dari distribusi yang telat ini, banyak petani di Desa Munggur beralih menjadi pengguna pupuk anorganik. Oleh karena itu, aku akan menyuluh tentang peminimalisiraan penggunaan pupuk anorganik. Gimana sih cara peminimalisirannya? Aku di sini peminimalisirannya menggunakan pupuk organik cair, di mana nantinya aku akan memberitahu cara pembuatan pupuk organik cair itu sendiri kepada petani yang ada di Desa Munggur. Kenapa sih aku ngadain penyuluhan pertanian di desa ini dengan masalah yang aku angkat tadi? Apa sih tujuannya? Tujuan yang paling utama itu pasti ya mengurangi permasalahan yang ada di Desa Munggur ini, terutama dalam bentuk pupuk. Tapi ada juga tujuan lainnya, yaitu sebagai penyuluh, aku ingin nih petani di Desa Munggur dengan adanya penyuluhan yang aku buat ini, petaninya bisa membuat pupuk organik cair sendiri. Jadi hilang tuh masalah-masalah tentang penggunaan pupuk anorganik gara-gara distribusi pupuk organik yang telat. Dari petani membuat pupuk organik cair sendiri, petani diharapkan nantinya tahu apa sih manfaat dari pemakaian pupuk organik cair itu. Lanjut, aku akan jelasin tentang sasarannya dari penyuluhanku ini. Nah, sasaran dari penyuluhanku ini tidak lain tidak bukan, yakni petani dan keluarganya. Karena mayoritas masyarakat di Desa Munggur ini profesinya sebagai petani, jadi untuk penyuluhanku itu aku harus tahu nih metode apa sama teknik apa yang tepat buat keberhasilan penyuluhanku nantinya. Metode yang aku pakai adalah metode pendekatan kelompok. Kenapa? Karena dengan penggunaan metode pendekatan ini, petani dan penyuluh akan ada interaksi. Tidak hanya itu, diharapkan petani dan penyuluh nanti juga ada umpan balik yang berupa pertanyaan. Buat tekniknya, aku pakai teknik diskusi dan demonstrasi. Kenapa aku pakai dua teknik? Dikarenakan saat aku demonstrasi nantinya, petani juga bisa bertanya dan berdiskusi sembari untuk mempraktekkan demonstrasi mengenai pembuatan pupuk organik cair itu sendiri. Dari pemilihan metode dan teknik penyuluhan, nantinya aku juga menggunakan alat peraga dan alat bantu. Alat bantu yang aku pakai yakni LPM sama alat tulis. Kalau untuk alat peraga sendiri, aku menggunakan rangkuman materi sama alat bahan yang digunakan untuk pembuatan pupuk cair organik itu nantinya.
Nah, dikarenakan aku udah jelasin sedikit nih, jadi kita cus lihat penyuluhan yang udah aku lakuin. Disimak baik-baik ya. Selamat menikmati. Dah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai penerapan metode dan teknik penyuluhan tentang peminimalisasian penggunaan pupuk anorganik dengan cara pembuatan pupuk organik cair. Nah, sebelum kita melakukan ini semua, ada pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Febriana Dwi Hartanti dari Prodi Penyuluhan Komunikasi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret dengan NIM H04190025. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu pupuk organik. Nah, pupuk organik adalah pupuk yang sebagian atau seluruhnya terdiri atas bahan organik yang berasal dari sisa tanaman atau hewan yang telah mengalami rekayasa pemrosesan yang memiliki bentuk mulai dari padat hingga cair. Selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai pupuk organik cair. Nah, tadi kan udah pupuk organik. Nah, sekarang aku akan menjelasin nih, apa pupuk organik cair itu. Nah, pupuk organik cair itu adalah larutan dari hasil pembusukan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa-sisa tanaman, kotoran hewan, dan manusia yang memiliki kandungan unsurnya lebih dari 1. Tadi kan saya sudah nih menjelaskan mengenai pupuk organik dan pupuk organik cair. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembuatan pupuk. Apa sih pengertian pembuatan pupuk itu? Pembuatan pupuk adalah suatu metode untuk mengkonversikan bahan-bahan organik menjadi bahan yang lebih sederhana dengan menghadirkan aktivitas mikroba. Nah, proses pembuatannya ini bisa dilakukan dengan aerobik dan anaerobik. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara pembuatan pupuk organik cair itu sendiri. Kali ini saya akan membuat pupuk organik cair dengan skala kecil. Alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama, wadah yang sudah berisikan air. Yang kedua, pupuk organik. Pupuk organik ini juga bisa digantikan dengan kotoran hewan. Dan yang ketiga, gula jawa yang sudah dilarutkan. Yang keempat, hijauan. Hijauan ini juga bisa menggunakan sisa dapur yang sudah kering dan berwarna hijau. Yang kelima, terasi. Terasi ini bisa digunakan secara opsional. Dan yang terakhir, larutan EM4. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, memasukkan kotoran hewan atau pupuk organik ini ke dalam wadah yang sudah berisikan air. Kemudian memasukkan hijauan. Hijau ini juga bisa menggunakan sisa rumah tangga. Selanjutnya memasukkan larutan gula. Larutan gula bisa disesuaikan namun jangan banyak-banyak. Selanjutnya saya memasukkan terasi. Terasi bisa dimasukkan secara opsional. Selanjutnya menuangkan larutan EM4 sebanyak 50 ml atau 1 liter. Selanjutnya aduk hingga merata. Selanjutnya tutup rapat dan ditaruh di tempat yang tertutup hingga 8-10 hari. Setelah itu baru bisa digunakan dan dituangkan di tangki untuk penyemprotan ke tanaman. Itu tadi demonstrasi yang sudah saya lakukan. Nah, selanjutnya sesi tanya jawab. Apakah ada yang ditanyakan? Saya izin bertanya, bagaimana cara pengaplikasian pupuk organik cair terhadap tanaman yang baik dan benar?
Saya izin bertanya, jadi apakah manfaat dari penggunaan pupuk organik itu? Kemudian apa saja kelebihan dari penggunaan pupuk organik cair dibandingkan dengan jenis yang lain? Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan satu persatu, dimulai dari audiens yang pertama. Tadi pertanyaan mengenai bagaimana cara penyemprotan pupuk organik cair terhadap tanaman. Jadi, untuk menyemprot pupuk organik cair kepada tanaman itu dilakukan dengan cara penyemprotan secara langsung, namun tidak pada bagian daunnya, sehingga pada bagian tangkai atau bunganya saja, seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjawab dari pertanyaan audiensi yang kedua. Tadi mengenai manfaat dari pupuk organik bagi tanaman dan kelebihan pupuk organik cair itu sendiri. Nah, manfaat dari menggunakan pupuk organik terhadap tanaman yakni dapat memperbaiki struktur tanah. Nah, dari perbaikan struktur tanah yang dihasilkan menyebabkan peningkatan kesuburan pada tanah. Nah, sehingga pertumbuhan mikroorganisme ini menjadi meningkat dan menghasilkan tanaman dengan hasil yang lebih baik. Selanjutnya, saya akan menjawab mengenai kelebihan pupuk organik cair tadi. Nah, kelebihannya adalah dapat mengatasi defisiensi hara sehingga tidak bermasalah pada pencucian haranya. Selanjutnya, mampu menyediakan hara secara cepat. Selain itu, pupuk organik ini merupakan bahan pengikat sehingga larutan pupuk yang diberikan ke permukaan tanah bisa langsung masuk ke dalam tanah itu sendiri. Saya cukupkan jawaban dari saya, semoga bisa membantu untuk kalian. Sekian, kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cantik banget. So asik banget gua. Dari pemilihan metode, akhirnya slide terakhir, yes. Ini air. Jadi kasih ini aja lah. Baik. Apa aku mau baca? Nah, kamu dah ada ngangau. Makasih teman-teman. Makasih teman-teman. Iya, kita dah. Silakan.